Iki al masyakko, jadi masyakot apa tidak gitu saja lah. Masyakot atau apa kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Ad-doror yuzalu, kemadaratan itu dihilangkan. Gitu loh. Saya mau ngomongnya susah kepada Gusti Allahnya, pakai lambang-lambang saja. Ada air kelapa, ada kelapanya, biar kayak kelapa, serbaguna, pandi pramuka kayak ayah lambang. Itu sebetulnya begitu. Cuma yang sekarang itu karena baca Al-Quran hadisnya terus disela. Padahal Nabi kan nggak mencontohkan semua, tapi kita harusnya cerdas. Nabi di dalam doa dalam doa istisqonya itu kan gitu, selendangnya dibalik, artinya berganti dari musim jadi musim. Nah itu harapannya gitu. Padahal tanpa itu juga Gusti Allah ngerti, tapi pakainya itu tuh begitu. Ada yang kalau doa ya diam saja mulutnya, karena memang mengutarakan dengan kata-katanya susah, gak masalah. Isinya semua bagus. Jadi jangan mencela orang-orang yang caranya beda dengan kita. Orang-orang tua kita juga begitu, tapi buktinya siapa? Kuburan dulu, sekarang kalau di Indonesia ditanamin pohon-pohonan, aslinya ada di hadisnya. Nabi lewat kuburan, Nabi nggak tahan itu mayit itu kayaknya lagi disiksa, akhirnya ngambil pelepah kurma ditancepin berdoa sampai kurma ini keringlah, tolong ya Allah jangan diadab gitu. Nah di Indonesia terus bahkan itu malah jadi, ya mudah-mudahan itu lebih baik lagi. Tuh, itu pakai isyarat, ya nggak apa-apa minta sama Gusti Allah. Kita malah jadi, kebetulan tidak ada pohon korma. Kebetulan pakainya itu nggak pakai kelapa. Nggak pakai kelapa. Kelapa untuk nada, lampu kelapa kan sekedap. Pakai najara, ditajukkan najara lagi. Artinya biar lebih lama lagi, kasihan, nggak masalah. Di situ ada nilai positif apa? Iman. Berarti yang namanya adab itu ada. Itu ada iman di situ sudah punya nilai itu. Beriman. Yakhruju minan nar ma fi qalbihi misqalu dzarrah min iman. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji sawi atau biji bayam, sebesar atom yang paling kecil. Itu harapannya seperti itu. Wa yu'minul makmum pada sholat sudah. Wala yaqiful makmum wahdahu. Makmum itu jangan berdiri sendiri. Kalau ada shaf tuh, ulah sesoranganan. Aimun farida an shafin min jinsihi. Kalau masih satu jenis, kecuali beda, yang satunya perempuan, yang satu laki-laki. Jadi minta kawan lah, ditarik kalau di depan sudah di depan shop tuh, sedangkan kita mau masuk nggak bisa tarik. Ya ini juga repot juga kalau orang yang nggak ngerti jadi masalah. Jadi mayak kamu ke sholat tidak. Jadinya masalah lagi, susah juga gitu. Jadi batal.
Jadi ya kalau mau narik dipilih-pilih gitu, siapa yang orangnya ngerti gitu. Kiranya jangan nggak ngerti ya sudah, nggak ada masalah. Ini kan hanya makro, daripada nantinya bermasalah. Bal yadkhulu fi shafi, melainkan masuklah ke dalam barisan itu. In wajada si'atan, kalau memang si makmum ini mendapati kerenggangan bisa masuk gitu. Biangkana law dakhala fihi wasi'ahu, yakni apabila seandainya masuk itu masih muat min ghairi ilhaqi masyaqqatin li ghairihi, yakni dengan tanpa menimbulkan masyaqqat kepada yang lainnya. Jadi kalau yang namanya baris itu tidak harus bisa tidak ya, kalau nanti bikin masyaqqat mah jangan. Kalau di luar kita kan gitu, baris sampai repet supaya tidak ada celah setan masuk, katanya alasannya gitu. Ya kalau bikin masyaqqat tidak boleh, yang aman saja, yang nyaman. Iya. Sebetulnya sih dari setan tuh makhluk halus. Ya tetapnya bisa sebenarnya. Artinya ya jangan terlalu lengkap gitu sebetulnya. Ya bikin yang nyaman. Ada dalilnya memang. Ya tapi ya jangan terlalu lapar sampai nggak nyaman, itu ya tidak ya. Nggak seperti itu maksudnya. Katumani namanya pakai itu kita pakaian pada datang yang soalnya tahiyat akhirnya tetap kandidat sih yang soal hari nangtung mama hina tahiyat akhirnya karena yang soal pai Wa illam takun fihi farja, tuh apabila tidak ada renggang. Au yajur ila nafsihi ghairu, atau narik orang lain. Kayak tadi sudah jelaskan ini. Ai jarron ba'da ihramihi, nariknya itu sesudah takbiratul ihram, ulasan sana takbiratul ihram. Itu benar. Jadi harus sesama jamaah, harus sesama orang yang lagi sholat. Lakob lagu suruh ngarencangan, suruh bareng. Iya, takbiratul ihram dulu baru narik, tarik gitu. Ini agar ikut ke barisannya. Khurujan minal khilaf. Kenapa hukumnya demikian aturannya? Kata Syekh Nawawi, ini agar keluar dari perselisihan para ulama fi butlanis sholat bil infirad minas sholat. Karena hukumnya batal sholat dengan ini itu. Sebetulnya sih tidak apa-apa ya, tapi ada khilaf kalau sholat sendirian sementara dia keluar dari shop itu batal. Ada ulama yang nah ini qala bil Imam Ahmad wa Abdul Munzir wa Ibnu Khuzaimah wal Hamidi. Ini pendapat Imam Ahmad sih gitu. Tapi kalau kita tidak berpendapat begitu, Imam Syafi'i sih. Jadi karena ada pendapat ya Imam Ahmad ini kan walaupun beda madhabnya, bahkan dia pendiri madhab lain, itu kalau sholat jamaah itu orang yang sholatnya sendirian nggak ada temennya hukumnya batal.
Tapi ini Imam Syafi'i tidak berpendapat begitu. Tapi walaupun ini ulama di luar kita, tapi tetap sebaiknya gitu. Jadi agar kita tidak berada di dalam posisi khilaf, perselisihan. Kalau bisa mah tinggalkanlah sesuatu yang khilafiyah. Wa'lam anna syurutul imam sittata asyar. Ketahuilah bahwa syaratnya imam itu ada 16. Al-awwal at-tamyiz. Yang pertama adalah tamyiz. Para kiai suka mengartikan pinter. Tamyiz dengan balik itu beda. Kalau balik tanda-tandanya 3. Kalau orang di dalam dirinya ada salah satu dari 3 tanda itu, maka hukumnya balik, yaitu berumur 15 tahun hijriah, bukan masehi, awas tahunnya. Maka usahakan ya, bukan ini fanatik, bukan. Kalau bayi lahir tolong tahun hijriahnya itu dicatat, karena itu nanti jadi patokan hukum. Ulang masehi napae. Paksa tanggal cantik lahiran Tuh, karena kita kan lengah itu. Padahal mah patokan balik itu tahunnya hijriah. Dan tahun hijriah itu lebih sedikit jumlahnya daripada tahun masehi, antara 15-an lah, 10 15. Berapa itu berapa? 11. Ya segitu lah. 11 sampai 12 hari. Ya, ini kan lumayan. Kali sekian tahun kan sudah beda. 15 tahunnya tuh hijriah, tahun hijriah, bukan tahun masehi. Ya nomor tahun Jawa. Terus haid bagi perempuan, minimal orang itu haid, dianggap haid itu kalau sudah usianya 9 tahun hijriyah. Kalau ada wanita, ada perempuan dari rahim yang keluar darah belum 9 tahun, berarti itu darahnya istihadah, bukan darah haid. Makanya ini penting, hari kelahirannya dicatat. Itu Sapar. tanggal dari Sapar. Ayeuna Agustus bulan ayeuna. Sapar. Kalau laki-laki mimpi, bukan keluar, tapi mimpi keluar spermanya, baru mimpi saja sudah dianggap balik, apalagi sampai keluar. Dan itu juga minimal 9 tahun. Makanya di dalam Islam, kalau anak usia 9 tahun nggak mau sholat harus dipukul. Tapi minggu ini mubarah, tidak menyakiti, melukai. Kletak bae. Karena dikhawatirkan sudah balik. Kalau 7 tahun sih masih nggak boleh gitu. Paling disingsin aja. Cepet. Ini penting para ibu tuh, perhatikan anaknya usianya anak seberapa gitu, sebab ini nanti menyangkut masalah kewajiban. Dan harus ngerti bahwa kalau ada yang keluar itu sudah sunnahnya seperti itu adatnya wanita. Tapi sudah mulai itu berarti sudah dewasa, harus disampaikan, udah cicing baik. Germa madrasah itu, kamu sholat itu. Nyayena no nges mulai jadi nini-nininya gitu, disingan no. Ngagain kan wajib.
Tapi bawah. Nah kalau tamyiz pinter, lain pinter ranking hiji lain. Nanti pengertiannya pinter ranking hiji. Udah ya udah nggak di sekolahnya dengan dobai mancan tamyiz lain. Tamyiz itu patokannya ada ulama yang ngasih patokan. Tamyiz itu adalah ketika si anak itu diajak ngomong sudah nyambung. Itu berarti sudah tamyiz. Jadi wudunya sah, sholatnya sah. Kalau lamun diajak ngomong can nyambung, can sah. Nah, jadi imam bisa itu. Walaupun belum balik, kayak dulu siapa itu yang pernah jadi Amirul Mukminin tuh, Umar bin Abdul Aziz itu di usia 7 tahun dia sudah hafal Quran. Nah, maka dia bisa jadi imam. Jadi ketika diajak ngomong sudah nyambung, itu berarti tamyiz. Ada lagi yang memberikan batasan tamyiz. Tamyiz itu ketika sudah bisa makan sendiri, bersuci sendiri, cepok sendiri, mandi sendiri gitu loh. Itu dianggap tamyiz. Pinter itu di situ. Jadi lain ranking hiji, ranking itu. Jadi pengertian pinternya berdasarkan kebiasaan di masyarakat. Wasani al-aqlu, imam itu harus yang berakal. Artinya bukan yang makelo, bukan mabok. Mabok juga nggak bisa, imamnya lagi mabok. Wasalis al-Islam, yang ketiga adalah Islam. Warabi az-zukurah, yang keempat syaratnya adalah laki-laki fiman ammar rajul, bagi orang yang mengimamin laki-laki atau banci. Banci dan bencong juga beda. Awas nih, waria tuh. Kalau yang namanya khunsa itu alat kelaminnya 2. Bukan khunsa. Ari waria mah kan jadi laki gaya perempuan. Laki jadi-jadian. Wanita pria. Iya, kok laki alat kelaminnya hiji. Itu mah orang sakit jiwa termasuknya. Perasaannya kayak perempuan. Itu mah bukan khunsa, penyakit. Jadi kalau yang di dalam kitab al-khunsa itu berarti kemaluannya 2. Kemaluan laki-laki ada, kemaluan perempuan ada. Kelaminnya tuh ada orang beda aja. Oh, saeutik ewang. Aduh, nanya aku. Eta mah Kita ada gitu. Nah, ya di baheulana sok geus aya di baheula ge hunsa teh. Nanti khunsa itu ada yang muskil, ada yang ala laki-laki, ada yang ala perempuan. Ala laki-laki berarti nanti baliknya ya kayak laki-laki gitu, 15 tahun atau keluar spermanya gitu. Kalau ala perempuan berarti head. Ada yang muskil, barang itu muskil. Maka suka ada di kitab fikih ada khunsa muskil. Maka nanti ini penting sebabnya nanti ke hukum faraidnya juga beda. Maka istilah-istilah ini tuh harus dikenal. Jadi itu karena faraid menit. Nyanangan narosna kudu kabidan bener. Kaparaji. Karaten. Dicagak.
Wal khamis ayyakuna mukallafan. Yang kelima harusnya mukallaf. Mukallaf itu balighun, akilun, qad balagat sudah watul rasul. Ada yang memberi batasannya seperti itu. Ingkana imamul Jum'ah syaratnya. Kalau imamul Jum'ah dan dia itu masuk ke hitungan yang 40. Nah kalau sholat Jumat, sholat jamaahnya bukan sholat Jumat malah lain lagi, gak masalah, bukan mukallaf juga. Kalau mukallaf kan syaratnya balik. Mukallaf itu adalah kalau secara bahasa itu kata mukallaf itu yang dibebani. Arti kallafa yukallifu taklif mukallafan. Kallafa yukallifu taklifan taklifatan taklafan tiklafan mukallafan bahwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Itu artinya yang dibebani aturan. Yang sudah kena aturan. Aturan-aturan Allah kena sama dia, itu syaratnya itu tadi diantaranya balik. Nah ini harus orang mukallaf kalau sholatnya sholat Jum'ah dan dia dimasukkan kepada yang 40. Kalau seandainya jamaahnya Jumat itu lebih dari 40 nggak ada masalah. Imam sholat Jumatnya hanya sekedar mumayyiz, orang yang tamyiz saja nggak ada masalah. Kalau bisa masuk ke hitungan 40 karena yang makmumnya sudah 40 umpamanya memenuhi syarat, nggak ada masalah. Wasadis adamu luzumil i'adah fi haqqihi. Terus yang keenam syaratnya lagi tidak diwajibkan mengulangi sholatnya bagi dia. Kamu tayammim linahwi burdin. Nah ini kayak contohnya orang yang tayamum karena dingin. Nah, itu orang yang tayamumnya karena dingin itu nanti harus nyiadah dan itu nggak bisa jadi imam. Wa mutayammimin li adamil ma'i fi mahallin yaglibu fihi wujudul ma'. Atau sekarang orang yang tayamum karena tidak ada air di tempat yang biasanya ada air. Jadi awas ya, tidak semua orang tayamum sholatnya tidak ada. Ada orang yang tayamum tapi sholatnya nanti ada diulangi lagi. Wafakitit tohurain, atau orang yang tidak bisa melakukan dua toharoh, toharoh bil ma' atau toharoh bil turab. Jadi menggunakan air nggak bisa, menggunakan tanah juga nggak bisa. Itu namanya fakitut tohurain, itu nggak boleh jadi imam. Wasabi alla yakuna hajiman bila istihadin. Ini taja ilai fil awani au awisiyak awil kiblah. Nah ini
tanpa adanya istihad terlebih dahulu, ya, umpama dia itu memerlukannya beberapa wadah atau pakaian atau bulan. Nah, ini fasolatu dzalika batilah talzamul i'adah. Nah, ini orang-orang yang tayamum, ya. Ini nanti sholatnya i'adah. Wasamin ma'rifatu kaifiyati sholat. Yang kedelapan, mengenal caranya sholat. Watasi ala yakuna lahinan lahnan bi ghairil makna fil Fatihah. Jangan sampai pelok. Yang kesembilan, di mana kepeloannya ini bisa merubah maknanya Fatihah. Tapi kalau di masyarakat umpamanya memang ya itu yang paling gak ada lagi. Nah, sementara makmumnya qori, bacaannya bagus, ya nanti tinggal ada saja, takutnya kesinggung. Jadi apalagi orang Indonesia, ya bisa saja bagi masyarakat situ umpamanya pang pinten lah teh wis kajet kamu kaki mama karena lamun orang berdaya kesinggung Pundung. germa ulang aja ditampuk. Tapi kita tahu tadi bacaannya keliru, ya kita ya ada saja. Kan motong sudah datang pilih sila. Ayah kebolehan Imam Anu mengatakan boleh tayamum ketika di pesawat terbang. Tayamum itu karena diterapkan karena kursi, karena jok. Tetap kumaha. Itu kalau yang namanya tayamum dalam kitab-kitab sih biturobin, dengan tanah. Nih, lahu daik yang ada tepungnya, ya, debunya. Gubah, lahu gubah yang ada peleduknya. Jadi cuma pemahaman orang kita debunya yang dipakai, padahal mah harusnya debu tanah, bukan sembarang debu. Jadi dengan tanah yang berdebu, bukan dengan debu. Karena kalau dengan debu ya sembarang debu, ayeuna. Terus harus ada wujudnya kelihatan. Jangan hanya pakai zon saja. Kodok tuh. Gedigan gendeng itu kan. Gedigan gendeng yang bawain ke Mekah yang kayak. Kalau gendeng mah nggak apa, gendeng. Dibubukan tuh. Ya nggak apa-apa, asal jenis tanah mah terserah, nggak apa-apa boleh. Tapi sekarang katanya dengan mengusap-usapkan ke jok, tembok, makanya kan hari di pesawat kan mesti sudah disedot itu kan, sudah di apa itu? harusnya bawa tanah ke pesawat ya. Iya bawa gitu. Kalau sehari dagang info di pesawat. Ya sedikit saja juga. Iya, karena banyakan itu pakainya kalimat gubar, padahal di situ tuh gubarnya ya dari tim, dari turok, dari tanah. Ya kan benarnya harus lihat wujudnya. Weta. Kok dosa malah ya harus dikodok? Ya kan tadi tayamum juga ada hidupnya. Ya tidak sah gitu loh. Anggap can sholat. Can sholat. Iya, sholatnya libur macam berarti kok ada wajib. Tanam pertek haji pakai eta berarti kodok. Iya karena banyak itu sekarang itu, dan ini proses itu sudah ada di muktamar NU ada. Pernah itu. Barangkali itu sama dengan madhab atau Hambali yang batal. Itu mah lain lagi itu. Enggak.
Ya, ongkoh itu sudah dikasih keringanan, kalau tidak ada air pakainya debu kayak apa? Kenapa bikin keringanan lagi? Kalau kan bisa saja debu bawah. Kalau yang namanya debu mah kan tidak membahayakan kapal. Kalau air mah karena yang dikhawatirkan kapalnya terbakar, gitu alasannya. Tapi kan lamun nyanak debu di pesawat atau perjalanan lah. Nyanak Nah, panen. itu kan bisa berulang-ulang dipakai kan? Boleh, asal jangan bekasnya ditaruh ke situ lagi, kan harus Dipisah-pisah. Enggak, flash gitu, udah dipakai tuh, kurang gitu. Makanan tipis-tipis saja. Saenok ya mabe ya, saenok. Setengah sendok ya mah, ini syukur dulu. Iya tuh. Lain kalau ayam mandi. Waduh syarat. Bikin haji itu kadang-kadang membolehkan begitu. Ya, karena kan banyakan itu, ya maaf saja itu kan tidak dari pesantren kata-kata itu. Kalau kita di pesantren sih di situ, biturobin lahu bukan dengan tanah yang ada debunya, bukan dengan debu. Ada debu. Hari debu mah bisa macam-macam. Debu rokok ya. Kenapa harus tanah yang berdebu? Sebab nanti kalau tanahnya yang basah kan belang-belong karena ini jadi bermasalah. Jadi Berarti debu yang tembok juga nggak bisa ya kan ya? kan nggak jelas debu apa. Jangan sekarang kan bisa jadi debunya kan debu dari kotoran ayam, debu apa gitu kan nggak jelas. Kodok bekan, kodok. Iya kan foto saja mumpung masih hidup. Mumpung ingat. Nah itu Pak, nanti ngambil tanahnya ya dari yang dalam kan barangkali. Ya bebas. Yang penting kan di situ tidak kelihatan najisnya ya. Kita sudah soalnya ini suci daerahnya, kecuali ngambilnya dekat kandang ayam. Nah ini kan pikirannya kan udah dapat di ya ini mah kawasan bisa kecampuran. Nah, ini mah kan jauh umpamanya ini mah bersih ya sudah sah-sah saja. Jangan pikirannya cuma kalau tas dilewatan ku anjing, ku babi, gitu dah. Gak usah sampai ke sana. Bumi yang kena anjing dan babi sudah disucikan oleh Allah dengan hujan. Asyhadu an la ilaha illallah.
Dan aturannya sendiri mengatakan fatayam mamu so'ida. Itu so'id itu artinya kan tanah. Tanah yang suci. Tanah. So'ida. Jadi bukan jadi debu itu debu tanah. Karena kulit ini juga itu debu. Nanti jadi debu. Tapi yang nggak bisa. Dari itu mah daripada kan aja kunci di dalam saya. Yakin. Kena sampai kadinya. Daki. Iya, kayak sekarang kan banyak sarjana sekarang sih maaf ya. Kita mendidik sarjana. Saya pernah baca buku SMP masalah bab zakat, sampai keluar ada yang namanya zakat tomat, zakat melon, gitu. Ada saya pernah tahu berapa itu. Karena itu katanya hasil ijtihad seorang profesor siapa? Jadi alasannya kenapa? Karena zaman Nabi hal-hal seperti itu tuh belum intensif dalam pengelolaannya, sampai ada zakat ayam ya. Yang lain juga ada zakatnya. Nah itu, jadi ijtihadnya seperti itu. Padahal dalam bab zakat ya, zakat mal itu kan juga seperti kambing, sapi, kayak gitu juga wajib zakatnya itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kalau kriteria itu tidak dipenuhi, tidak wajib. Sekarang umpamanya kambingnya tidak diangon, apa diangon? Kambingnya tidak diangon, tidak wajib zakat walaupun ribuan. Selamat Freddy. Berarti salam itu saya. Karena asa naik 40 dijual jangan menghindari zakat. Jadi di situ ada ya, syaratnya itu adalah harus Diangon tad. Kalau nggak diangon nggak wajib zakat. Meskipun nyampe nisab nya kan. Iya di atas itu. Oh, Ustaz Hasan ditentang. Kalau dipakai yang udah 100 gram nggak Ya silakan asal dipakai. keluar jangan pakai. Ada beberapa syarat. Nggak harus. Semua terkena hukum itu. Haur. Bahkan dalam misalkan kambing nisabnya itu berapa itu 40, maka nanti tambah kesanakan itu malah 100 itu hanya satu. 100 enggak, kalau 40 satu, 80 dua, kalau 100 tuh yang hiji wajibnya. Karena apa, resikonya tambah berat, ngawasinya apanya itu ada pertimbangannya. 200 malah Dua. Liku limiah tiap 100 itu nanti ya itu nanti jihad orang sekarang. Iya. Harusnya kan itu masuknya dalam zakat ke kalau zakat mah beda lah. Nah, kudu zakat deui na kamari dipotongna ieu lain. Belum pajak. Jadi zakat itu di situnya juga kan harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara tertentu. Jadi tidak semua. Pen tadi tad potong gaji lain no. Itu kan berarti hukum Islam misalkan nanti ke sana itu 100 malah hanya satu, itu kan apa? Ada apa ini, agama itu menarik agar orang itu semakin semangat dalam berusaha. Wah, ada bonus dari agama. Jadi ulangi umat sakit itu gitu baik. Oh, nanti biar tambah maju umat Islam tuh, karena beban zakatnya semakin ringan, diperingankan tuh.
Sebab juga di samping itu orang kan kalau semakin kaya biasanya akan semakin hemat. Katanya. Emang awal Nggak hemat. capek sih Jakarta itu asal penting membeli atau tidak. Ada itu syaratnya. Ay, itu ini no gering tetat. Kang, mau nanya Kang, kalau zakatnya yang punya warung tuh gimana kan? Contohnya tuh gini, kalau sales tuh ya kan suka nyimpan dulu, nanti 2 bulan apa sebulan harus bayar gitu. Cara ngitungnya gimana itu Kang? Karena harus satu hal terusnya itu umur 1 tahun ya. Terusnya dihitung yang pasti mau 1 tahun tuh ini barang dagangan itu dihitung di total kira-kira 1 nisab apa tidak gitu. Tapi kan ngitungnya tuh gimana ya Kang? Ada yang nitip, ada yang Ya kalau nitip sih bukan Pembeli hak yuk, Teh. sendiri, bukan haknya kita bukan kalau nitip sih. Jadi yang dihitung tuh barang punya kita dan uangnya ada tuh. Kalau punya orang ya jangan dihitung. Pas dihitungnya Gimana pas yang tahunnya ngitungnya, apa dari sebelumnya pas dihitungnya. Yang harus pas itu mereka di total kan barang mulai dagangan Sabar. tanggal sabar itu tadi itu kata itu berarti kan dulu nah ngesan hisap dan jadi dihitung benda TKP dihargakan dengan harga beli bukan dengan harga Jual. tuh itu caranya Nisabna sabaraha emang Kang dagang? sama dengan emas Oh sama emas. 86. dihargakan emas aja Masalah 24 deh. Sakaratnya. jadi kalau punya orang itu yang dia sendiri yang wajib yang punya itu yang jualan Jadi dia. gimana ya Kang neranginnya tuh? Terus bayar nama terus. Itu mah barang titip, bukan barang titip. Ya jangan dimasukkan. Kalau misalkan salah kita salah bongkok bukan jual. Itu yang wajib zakatnya. Dia bisa anggap Itu boga bongkok. Kudu ditanyakan, Pak. Bising guna aktif. Namun bisa kira-kira sebulan dari yang Yang nyawa adanya itu niat ijaro apa tidak kan? Zakat itu kan zakat mal itu kan ada ijaro. Kan bukan jual beli sawah. salah berarti Melak saja kalau dapat tuh iman. Sedekah. Hasil menjual sawah pun itu kan bukan menjual sawah kan kayak sawangan di desa. Kita mah sudah gaji belum. Gaji sama profesi Iya, ya infak saja itu kan bukan tidak. kalau semuanya gaji itu kan hitungnya gimana? Iya. Ada sesuai. Ya, 2,5%. Enteng kan. Kalau diinfak tuh nanti kesimpulannya kan sudah tidak dewasa. Langsung dipotong. Beda dengan zakat. Zakat profesi 100-200 Pak. Masih makan nasi berarti. Kemarin ada tangan kan di atas mata ya. Satu. Zakat profesi. Ya kuruna menang. Itu kan sawahnya sedikit nyewa kan bukan tidak beda lagi.
dari bajunya bukan oh iya itu ayat Itu berarti ini pulang adalah Itu mah namanya hilang. Oh. Pinter teuing geus lepay teh. Akalan wae. mana mau tibaras Teuing mau jadi pengacara ya bisa ngakalan dieuna teh. Wa asir alla yakuna akhros. Yang ke-10, jangan orang bisu imamnya, sekalipun makmumnya bisu juga. Berarti lamun pego jeung nu pego teh. Bisu. Bisu itu bisa ngomong. Nah, duanana teh berarti teu kudu berjamaah ho Kang masing-masing lamun duaan teh sama-sama bisu. Iya, masing-masing. kamu makmum lah budak tuh amin. Kamu ngawin ke Bahkan ya asaro alla yakuna ummiyan yang ke-11 bukan seorang ummi. Wa huwa man la yahsunul Fatihah. Yuhsinul Fatihah yaitu orang yang tidak bisa membaca Fatihah dengan baik. Wal makmum qari, sementara makmumnya adalah yang bacaannya baik, qari itu. Baik. Jadi kata ummi itu gitu, yang bacaannya tidak baik. Maka kalau kita mengartikan Kanjeng Nabi kan sok disifati dengan al-ummi itu. Al-ummi. Para Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi. Masa Kanjeng Nabi baca anak korek? Atau Kanjeng Nabi tidak bisa baca yang tulis? Harusnya untuk Kanjeng Nabi, Nabi itu tidak suka atau tidak pernah baca gitu, jangan tidak bisa baca. Jadinya ada apa yang kurang etis. Dan lebih baik pakai pendapatnya Imam Syahrawardi. Ummi itu maksudnya bangsa induk, karena Kanjeng Nabi itu adalah lahirnya di Ummul Qura, yaitu Mekah. Ya, terusnya dia itu adalah Ummul Khaliqah, induknya penciptaan. Maka disebut karena sebagai induknya makhluk. Gitu. Walaupun ada yang menjelaskan Nabi itu tidak bisa baca tulis, karena kalau Nabi bisa baca tulis nantinya Al-Quran dikira tulisan atau karangan Kanjeng Nabi. Cuma nanti kalau sekarang itu seperti itu terjemahannya tidak baca tulis, anak-anak sekarang itu lebih kritis. Jadi khawatir kan masa Nabi yang kita ikuti orangnya kayak begitu. Tuh, kita harus terjemahkannya yang pas lah. Jangan sampai nanti disalah pahami, disuguhkan. Jadi harusnya yang tidak pernah baca tulis, karena Nabi tidak pernah baca kitab-kitab Nabi-Nabi sebelumnya, dan juga tidak mau nulis. Kalau dikaitkan dengan tulisan dan bacaan, atau tadi Nabi itu adalah induknya makhluk, karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. So, ini perlu, sebab sekarang itu kan banyak itu kritisan-kritisan kepada Islam, jadi takutnya wasani asar ala yakuna tabi'an li ghairihi. Jangan sampai bermakmum kepada seseorang yang bermakmum kepada yang lain. Ada kita bermakmum kepada makmum lagi, jangan. Kecuali orangnya imam yang aslinya sudah selesai. Misalkan do rahmat terus seneng kayak imam itu terus jangan itu sholat jamaah kumaha gitu. Karena mau orang maniat
bangunan kamu iya yuk menjadi makmum umpamanya nggak bisa gitu itu. Jadi di dalam Islam tidak diperkenankan yang namanya kepura-puraan. Makanya kalau Anda itu munfarid, gerakannya jangan sama dengan imam, harus beda. Kalau niat munfarid kok gerakannya ngikutin imam, tidak sah. Itu kan pura-pura, itu berarti nifaq. Kecuali kayak tadi sudah kita masuki ke suatu daerah, ya, terus di situ imamnya bacaannya kacolan. Nah kita itu kalau nanti munfarid, kita itu nanti kasihan imamnya tersinggung, itu lain lagi lah, ilatnya lain. Kita niatnya menghargai, nggak apa-apa. Soalnya nanti kita sholat lagi. Jadi memang kode lagi. Hukum itu yang namanya fikih itu kadang peristiwanya mirip tapi nanti hukumnya bisa beda-beda. Tapi yang patokannya adalah jalbul masalih wa darbul mafasid, menarik kemaslahatan, menolak kerusakan. Ini terus apa sudah? Sudah, ya sudah. Kalau umpamanya asap dari najis mengenai pakaian Kalau ada asap ada kuat. Yang najis itu asap. Ini kemana-mana asapnya? Asap mana najis? Ya, kalau kuat enggak, kayak gas tuh, kan kuat ya. Ya. Itu enggak ada. Itu ada di najis. Kemana-mana asapnya? Kalau kuat, kalau umpamanya ada yang dari bakar tadi semua-nama pakaian yang dari jemur. Tapi kalau nggak tahu mah enggak ya Kang? Ini namanya, oh ini namanya. Ada orang kebakar di mana, ke baju kan nggak tahu bahwa itu membakar. Kaduh ngaji jadinya. Bakar kayak kambing. kalau gas kan kuat. Gimana sih Mas? Kalau gas masih kalau kuat kan. Masuk dibakar. Bakar. Tapi kan masih bakar-bakar saya nggak ngerti kan. Berenang, ya diterang dari terang itu membakar berenang gitu. Saya bau. Di rumah bau karena pakai enggak? Dua bahas itu. Tidak ada dikasih wajib saja. Kecuali asapnya misalkan Ada dosa, ada susor. Bubur. Hari lupa mana sekarang itu nih. Makanya nggak apa-apa sekarang. Biasa itu dibikin itu kompor. Biogas itu nggak apa-apa walaupun itu. Iya kan itu dari sapi ya kan ya? Dibikin Bukan asap. Kalau gelap boleh. Ada di kitab kasih batu saja. Harusnya kan sih bahwa editannya juga harus mana sih? Udah ulama itu sudah. Cuma kitanya ada belajarnya malas. Ulama dulu itu. Terus itu kan ada EMP yang suka dibikin apa sih batako gitu di bawah diamparin gitu najis sudah itu. Sapi tuh di Jawa dipakai jadi lantainya. jadi lantai dipadetin Paving block, paving block. gitu. Tapi kalau di awal saja makan juga ya. Iya. Asalkan tidak ada yang basah. Karena anu sih Kalau basah kan berarti nyambung. tembus nanti kuda kalau tembus sih mobilnya bisa.
Terus itu Kang, kan ada WC kan suka disedot-sedot tuh ya Kang. Terus diambil lah, terus disemprotin ke sayuran-sayuran itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sayurannya asal dicuci. Jadi subur. Tapi kan sudah langsung, fermentasi. Itu kan berarti apa ya, satu mutan najis, jadi terkena najis berarti di terus itu kan misalkan dari pupuk itu apa soro hayawanan, itu berarti kan yang mungkin mikroba sih berarti sudah jadi hewan, jadinya suci. Apa soro hayawanan itu adalah tidak berubah jadi hewan, itu suci. Seperti air tape ya Kang ya. Kalau lama-lama Bukan hewan. Arak itu mah, suka jadi arak. Oh iya, tapi ya oh lagi minum. kalau anak mah nggak boleh. Kan dari air tape tadi. Iya, nggak boleh. Jadi boleh. Jadi sesuatu yang jadi anak tuh umumnya lah najis. Katanya ada yang dikasih bumbu supaya jadi arak, ada yang tidak Ya, dibumbu. Yang ini- tidak dibumbu katanya boleh. Enggak gitu. Jadi kalau wadah yang ada araknya, misalkan sekarang kita bikin apa? Tadi tape, wadah ini ya tapenya belum jadi arak, terus lama-lama itu jadi arak, maka wadahnya ikut najis. Tetapi kalau dibiarkan terus jadi cuka, jadi suci lagi, gitu. Sebetulnya hukum aslinya begitu. Tempat arak ketika si araknya berubah jadi cuka itu jadi suci. Tapi ada syaratnya, tidak ada apa itu campur tangan manusia, jadi menjadi araknya alami sendiri. Kalau minyak wangi yang ada alkoholnya gitu, itu najis. Nah ini nanti bahasanya beda-beda itu. Ada yang alkohol. Sebetulnya kalau menurut pakar minyak, ya nggak bisa bikin minyak tanpa alkohol. Alkohol itu fungsinya adalah pendingin. Tapi alkoholnya sedikit. Ya alkohol kan pendingin. Kalau alkohol ada alkohol yang minum. Nah kalau alkohol untuk minuman itu ya. Ya bukan alkohol buat minuman, alkohol yang buat ini tuh, buat kayak kalau ngompres Iya, panas itu kan gitu. bukan alkohol yang buat mabok. Ya alkohol juga. Ya, Cuman alkoholnya berapa persen gitu. Positif. Setiap yang dilakukan dimasukin dari benda cair. Ya kan lahir Minyak wangi, alkohol itu memang tujuannya lain jangan mabok supaya cepat kering. Alkohol itu dibentuknya Alkohol cair sebetulnya Mungkin gimana tujuannya ya kan ya? Kayak heroin, di heroin kalau yang dibius kan pakai heroin tuh BAB. itu penyalahgunaan obat. Iya, kalau yang buat yang mau disesar tuh, Ya, ya, kan itu ya. dibius pakai heroin tuh. Ya itu mah nggak masalah. Ini masalah najis. Jadi kan nantinya perselisih hukumnya mah ada yang mengatakan tetap karena pakai kaidah belum muskirin najisun setiap yang memabukkan. Tapi ada yang mengatakan, oh nggak bisa bikin minyak wangi tanpa alkohol. Mesti apa? Pendinginan itu harus ada. Dan itu kan ada alkohol.
walaupun di gimana kan ada gitu. Jadi itu nggak selesai. Kalau masalah sebetulnya susah sih kalau minyak wangi itu mesti kalau menurut pakar-pakar sih kan ada penyulingan dong asalnya kan itu uap. Nah uap ini kalau tidak didinginkan Mau jadi cair. dia nggak cair, nggak jadi minyak. Jadi ulama yang ngotot-ngotot gimana bikin minyaknya gitu. Karena susah itu. Ya itu makan enggak kan mungkin ya kalau yang memang kayak alat ya memang untuk minum lah, itu memabukkan. Kalau ini kan untuk apa kan untuk memang kalau begitu kadang-kadang patokannya juga susah juga. Ya akhirnya ya tadi kalau anak sih memang sengaja dibikin itu untuk minum dan itu memabukkan, dan jelas hadisnya dihukumin hadis agar biar orang itu menghindarkan bisa juga. Jadi bisa kembali kepada tujuan tadi ya, mungkin adanya hukum seperti itu biar apa ya, jangan deketi. Sebab di dalam zina saja ada wala taqrabuz zina. Nah, sekarang pembuatan minyak wangi tanpa sulit ini memang salurannya ke sana bisa untuk mabuk-mabukan. Jadi selalu berapa kalau minyak wangi balik dari absen ayo ketemu sama absen di menang kemudahan workshop absen apa PF mak absen isu bisa di absen jam 5 bagi mulai syarat absen jangan makan di warung, makan di waham. Karena zaman Nabi ada waktu. ini bukan jam 12. Sebelah putih habis ya. PS Berdasarkan hadis minyak tiket pakai apa? Waktu harus didinginkan. Pendinginannya itu ya pabrik. Oh, katanya ini kamu kasih alkohol. ditutup berdoa ya. Ya, ada lagi yang harus ditanyakan. Silakan. Selesai dan kita tutup dengan doa untuk kepada Mbak Haji Ecep. Surya. Iya, Suryahan di dia. Tengah rokok. Lagi pada habis teh balik. Dengan doa yang sangat pendek dan mustajab. Amin. Al-Fatihah. Amin. Ayat khotbarnya, ayat khotbar orang langsung wih baik ya. Dibagi.